Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan baik ya. Bagaimana? Masih tetap semangat kan belajar bahasa Indonesia dari rumah? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, betul sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Menganalisis teks prosedur. Ada dua yang akan kita analisis pada teks prosedur. Yang pertama yaitu menganalisis struktur teks prosedur, dan yang kedua menganalisis kebahasaan teks prosedur. Baik, kita mulai menganalisis struktur teks prosedur. Tapi terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan apa saja struktur teks prosedur. Teks prosedur itu dibangun oleh 3 hal. Yang pertama itu tujuan. Apa itu tujuan? Merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian, 2 langkah-langkah. Berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang terakhir, ketiga, penegasan ulang, berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kita masuk ke contoh teks prosedur. Menyampul buku sekolah. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Berikut cara menyampul buku yang benar. Lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung buku. Lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan pada ketiga sudut lainnya. Lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas. Kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat. Lalu ulangi pada sisi lainnya. Namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Dengan menyampul buku, selain bersih dan rapi, belajar pun menjadi menyenangkan karena buku sekolahmu menjadi lebih menarik. Setelah kalian membaca contoh teks prosedur, sekarang mari kita menganalisis struktur teks prosedur. Seperti yang telah tadi Ibu jelaskan, teks prosedur dibangun oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan di teks prosedur menyampul buku sekolah itu ada pada kalimat yang ditandai dengan warna biru. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah,
Di sini pun disebutkan bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku. Kalimat yang memuat bahan-bahan untuk menyampul buku ini disebut dengan bahan material. Sebenarnya masih masuk ke dalam struktur teks prosedur. Tetapi kenapa tadi di awal Ibu hanya membahas 3? Karena secara umum teks prosedur itu dibangun oleh 3 hal. Hanya ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, tetapi struktur ini fleksibel dalam arti tergantung dari teks prosedurnya membahas tentang prosedur apa. Nah, karena ini menyampul buku sekolah, maka ada bahan-bahan yang harus disiapkan. Maka struktur yang kedua atau hal yang membangun teks prosedur yang kedua itu adalah bahan material. Nah, ada pada kalimat yang ditandai dengan warna ungu, selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur itu harus runtut dan terperinci agar memudahkan pembaca atau pendengar mengikuti langkah-langkah tersebut sehingga tujuan dari teks prosedur tersebut dapat tercapai. Nah, pada teks prosedur ini ditandai dengan kalimat berwarna ungu. Dan yang keempat, hal yang membangun sebuah teks prosedur itu adalah penegasan ulang. Nah, tetapi penegasan ulang itu dalam sebuah struktur teks prosedur sifatnya opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak dalam sebuah teks prosedur. Pada contoh teks prosedur menyampul buku sekolah, penegasan ulangnya ada pada kalimat yang ditandai oleh warna hijau. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Dengan menyampul buku, selain bersih dan rapi, belajar pun menjadi menyenangkan. Karena buku sekolahmu menjadi lebih menarik. Nah, tadi kita telah membahas mengenai menganalisis struktur teks prosedur. Sekarang kita masuk pada pembahasan kebahasaan teks prosedur. Ada 5 ciri dari kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan pernyataan persuasif. Yang keempat, menggunakan kata teknis. Dan yang terakhir, kelima, menggunakan gambaran alat dan bahan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ciri kebahasaan teks prosedur. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang mengandung unsur permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, kata kerja imperatif ini cirinya atau dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh dalam kalimatnya, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Kata yang ditandai dengan warna ungu, lipatlah dan letakkan, itu merupakan contoh dari kata kerja imperatif. 2. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu. Contoh kalimatnya, setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat. Lalu ulangi pada sisi lainnya. Yang menjadi konjungsi temporal di sini ditandai oleh kata setelah dan lalu.
3. Pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Pernyataan persuasif berisi ajakan atau himbauan agar si penerima pesan mau mengikuti kemauan dari si pengirim pesan. Contoh dalam kalimat, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Nah, jelas dari kalimat tersebut itu adalah sebuah saran. Kenapa? Karena ada kata agar sebagai tandanya. 4. Kata teknis. Nah, kata teknis ini adalah kata yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu. Contohnya, apabila kalian ingin membuat teks prosedur dengan tema kesehatan, maka kata teknis yang kalian pakai itu adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Misalnya, kata penyakit, virus corona, droplet, masker, dan lain sebagainya. Terakhir, 5. Gambaran alat dan bahan. Gambaran alat dan bahan ini adalah gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai dalam sebuah teks prosedur, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh dalam kalimatnya, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Nah, kata 2 bagian ini merupakan gambaran alat dan bahan. Ada lagi, kalau misalnya teks prosedurnya tentang resep makanan, misalnya tambahkan 2 sendok atau masukkan 1 kilogram. Nah, 2 sendok dan kilogram juga itu merupakan gambaran alat dan bahan. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis sebuah teks prosedur dari segi struktur dan kebahasaannya. Di sini sudah ada contoh teks prosedur. Cara membuat masker kain sendiri. Seperti apa masker kain yang efektif? Masker merupakan salah satu bentuk alat pelindung diri atau APD yang biasanya digunakan untuk keperluan perlindungan dari penularan penyakit infeksi saluran pernapasan. Coronavirus memiliki ukuran diameter sekitar 0,05 sampai 0,3 mikron. Virus corona bukanlah virus yang ditularkan melalui udara, melainkan dari droplet atau percikan cairan tubuh. Karenanya, masker kain masih bisa berfungsi jika digunakan dengan benar, setidaknya untuk mencegah droplet tersebut mengenai orang lain. Nah, setelah kamu membaca paragraf pertama dan kedua ini, di sini sangat jelas sekali topik yang dibicarakannya itu mengenai masker dan masker kain. Maka di sini masuk ke dalam struktur yang pertama, yaitu tujuan dari teks prosedur. Jadi tujuan teks prosedur ada di paragraf pertama sampai ke paragraf kedua. Cara membuat masker kain sendiri tanpa dijahit. Masker kain dapat dibuat tanpa dijahit dan memiliki model earloop atau yang dapat disematkan di telinga. Bahan: kain katun, kaos katun yang sudah tidak terpakai atau sarung bantal katun. Karet elastis, bisa menggunakan ikat rambut karet yang dilapisi kain agar lebih nyaman. Nah, karena di sini membahas mengenai bahan, maka sebelum masuk ke dalam struktur langkah-langkah, maka kita tuliskan struktur yang kedua, yaitu bahan material. Cara membuat. Nah, di sini diterangkan langkah-langkah
dari mulai awal sampai akhir secara berurutan dan terperinci. Nah, ini sudah masuk ke dalam struktur yang ketiga, yaitu mengenai langkah-langkah. Nah, apakah di teks prosedur ini ada penegasan ulangnya? Tidak ada. Apakah jadi masalah? Tidak. Karena penegasan ulang itu sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi kebahasaan teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi bahasa yang pertama adalah menggunakan kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif itu cirinya menggunakan akhiran kan, i, ataupun partikel lah. Nah, di sini kita cari kata kerja yang berakhiran kan. Keringkan. Kemudian bentangkan. Nah, kedua kata ini merupakan contoh dari kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi temporal atau kata kerja yang menghubungkan waktu. Nah, di sini ada kata, kemudian, lalu. Nah, kedua kata ini merupakan contoh dari konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu menggunakan pernyataan persuasif. Nah, di sini contohnya ada: lipat bagian ujung kain tepat di mana karet disematkan. Satukan bagian ujung satu dengan ujung satunya agar kain rapat. Nah, ini adalah sebuah saran atau ada di kalimat yang pertama. Cuci dan keringkan terlebih dahulu kain agar steril saat digunakan. Nah, itu pun merupakan sebuah saran. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata teknis. Nah, kata teknis di sini ada pada paragraf pertama teks prosedur cara membuat masker kain sendiri. Ada kata masker, ada kata coronavirus, ada juga droplet, nah, dan lain sebagainya. Dan ciri kebahasaan teks prosedur yang terakhir yaitu gambaran alat dan bahan. Nah, untuk gambaran alat dan bahan ini ada contohnya: lipat menjadi 3 lipatan. Kemudian sisipkan karet atau ikat rambut pada kedua sisi kain. Nah, ini merupakan contoh kata dari gambaran alat dan bahan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai teks prosedur? Terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.